Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 3 anggota, diantaranya Aditya Dharma Kusuma dengan NIM 130, Niken Apsari Utami dengan NIM 131, saya sendiri Deka Verlinda Syaputri dengan NIM 132. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai formulasi tablet Antalgin menggunakan metode granulasi basah. Menurut Farmakopeia Indonesia edisi 3 tahun 1979, pengertian tablet adalah sediaan padat kompak dibuat secara keempat cetak dalam tabung pipi atau sirkuler, kedua permukaannya rata dan cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Zat tambahan yang digunakan dapat berfungsi sebagai zat pengisi, pengembang, pengikat, pelicin, zat pembasah. Antalgin sendiri merupakan obat analgetik, antipiretik, dan anti-inflamasi, di mana analgesik adalah obat untuk menghilangkan rasa nyeri dengan cara meningkatkan nilai ambang nyeri di sistem saraf pusat tanpa menekan kesadaran. Sedangkan antipiretik merupakan obat yang menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Jadi analgetik antipiretik adalah obat yang mengurangi rasa nyeri dan serentak menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Sedangkan antiinflamasi sendiri adalah mengatasi inflamasi atau peradangan. Untuk target profil produk, zat aktif adalah Antalgin dengan bentuk sediaan tablet dan rute pemberian oral. Untuk kelas terapinya adalah analgesik dan antipiretik. Data reformulasi yang telah kami dapat dengan sifat alir kurang baik dan kompresibilitas kurang baik. Selanjutnya adalah kriteria mutu sediaan. Harus mengandung zat aktif dan non-aktif yang memenuhi persyaratan, harus mengandung zat aktif yang homogen dan stabil, keadaan fisik harus cukup kuat terhadap gangguan fisik atau mekanik, keseragaman bobot, dan penampilan harus memenuhi persyaratan, waktu hancur dan laju disolusi harus memenuhi persyaratan, harus stabil terhadap udara dan suhu lingkungan, bebas dari kerusakan fisik, stabilitas kimiawi dan fisik cukup lama selama penyimpanan. Zat aktif harus dapat dilepaskan secara homogen dalam waktu tertentu. Tablet memenuhi persyaratan farmakopeia yang berlaku. Selanjutnya penetapan komposisi Antalgin 500 mg. Antalgin 500 mg sebagai zat aktif, laktosa 75 mg sebagai pengisi, penggunaan laktosa karena memiliki rasa manis dan dapat mengalami deformasi plastis di dalam pencetakan. Amilomanihot 65 mg sebagai coagulant. Pemilihan amilomanihot karena amilomanihot terdiri dari ikatan rantai karbon, sehingga saat rantai karbon tersebut terputus karena air panas, maka pati akan menyerap air sehingga pati tersebut akan mengembang. Selain itu, karena ukuran partikel amilum yang sangat kecil sehingga akan lebih rentan hancur bila terkena air. Solutnya gelatin 10% secukupnya sebagai pengikat. Pemilihan gelatin dikarenakan gelatin merupakan pengikat yang baik dan dapat digunakan untuk senyawa yang sulit diikat. Talc 9 mg sebagai gildan. Komponen talkum sebagai gildan karena talkum adalah gildan yang baik dan dapat dikombinasikan dengan magnesium stearat untuk memperbaiki sifat aliran dari granul. Magnesium stearat 1,7 mg sebagai lubrikan. Magnesium stearat digunakan sebagai lubrikan karena zat ini stabil dan tahan pada tempat kering dan dingin. Selanjutnya metode pembuatan dengan granulasi basah. Metode granulasi basah digunakan pada pembuatan Antalgin karena zat tersebut memiliki laju alir yang buruk dan memiliki dosis efektif zat aktif terlalu besar untuk dikempak langsung, sehingga untuk membuat tablet zat tersebut tidak bisa menggunakan metode kempak langsung. Selain itu, salah satu eksipien juga memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang kurang baik. Antalgin memiliki sifat tahan panas, sehingga dapat dibuat dengan metode granulasi basah dan dicampurkan dengan bahan lain pada fase dalam.
Evaluasi ketersediaan ada 4, yaitu penampilan fisik, kadar zat aktif, disolusi, sifat stabil. Yang pertama adalah penampilan fisik dengan parameter ukuran, bentuk, warna, ada tidaknya bau, rasa, bentuk permukaan, dan cacat fisik. Kemudian kadar zat aktif. Penetapan kadar tablet Antalgin tercantum dalam Farmakopeia Indonesia edisi 6 halaman 1125. Timbang dan serbukan tidak kurang dari 20 tablet, timbang sama jumlah serbuk tablet setara dengan lebih kurang 40 mg metampiron. Masukkan ke dalam labu terukur 50 ml, tambahkan 4 ml air, kocok, saring melalui penyaring kaca, masir ke dalam labu 50 ml. Cuci labu dan penyaring 2 kali. Tiap kali dengan 2 ml air, filtrasi, kumpulkan filtrat dan cairan cucian dengan iodium 0,1 m. Tiap mili iodium 0,1 m setara dengan 17,57 mg C13H16 N3NaO4S H2O. Uji disolusi. Agar suatu obat diabsorpsi, mula-mula obat tersebut harus larut dalam cairan pada tempat absorpsi. Dalam hal ini di mana kelarutan suatu obat tergantung dari apakah medium asam atau medium basa. Obat tersebut akan dilarutkan berturut-turut dalam lambung dan dalam usus halus. Proses larutnya suatu obat disebut disolusi. Cara menentukan disolusi tablet Antalgin dapat dilihat pada Farmakopeia Amerika atau USP pada halaman 1126. Penentuan disolusi menggunakan medium air sebanyak 500 ml dengan alat tipe 250 rpm dengan waktu 30 menit. Uji sifat fisik tablet terdiri dari uji keseragaman bobot tablet, kekerasan tablet, kerapuhan tablet, dan waktu hancur tablet. Uji keseragaman bobot. Untuk sediaan tablet tidak bersalut yang memiliki dosis dan perbandingan zat aktif kurang lebih dari sama dengan 25 mg dan lebih dari sama dengan 25%, maka perlu dilakukan evaluasi keseragaman bobot. Untuk melakukan uji keseragaman bobot tablet dapat menggunakan timbangan analitik dengan cara pilih 20 tablet yang akan digunakan untuk uji, timbang satu persatu 20 tablet tersebut, hitung bobot rata-ratanya, hitung persen penyimpangan bobot tiap-tiap tablet dengan cara persen penyimpangan sama dengan selisih WO kurangi W1 per W1 kali 100%. Dengan keterangan WO sama dengan bobot rata-rata dan W1 sebagai bobot tablet. Toleransi penyimpangan bobot jika ditimbang satu persatu tidak boleh lebih dari 2 tablet yang bobotnya menyimpang dari 5% dari bobot rata-rata dan tidak satupun tablet yang menyimpang lebih dari 10% dari rata-ratanya untuk tablet dengan bobot lebih dari 300 mg. Uji kekerasan tablet. Kekerasan merupakan parameter yang menggambarkan ketahanan tablet terhadap goncangan mekanik dan pengikisan. Uji ini dilakukan dengan menggunakan metode Stokes-Monsanto Hardness Tester. Alat ini terdiri dari suatu barel atau pipa yang mempunyai per yang dapat ditekan dan terletak di antara dua katup penghisap. Katup di bawah diletakkan bersentuhan dengan tablet, posisi tablet vertikal, dan keadaan ini dibaca pada skala 0. Kemudian katup atas ditekan melawan per dengan memutar skrup sampai tablet patah. Pada waktu per ditekan, menunjuk bergerak menunjukkan tenaga yang diperlukan untuk mematahkan tablet. Syarat uji kekerasan yaitu 4-8 kg. Uji kerapuhan tablet. Uji kerapuhan merupakan uji ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan yang dialami oleh tablet sewaktu pengemasan, pengiriman, dan penyimpangan. Cara melakukan uji kerapuhan tablet yaitu 20 tablet dibersihkan dari partikel halus yang menempel, kemudian ditimbang. Tablet dimasukkan ke dalam viability tester diputar selama 4 menit dengan kecepatan 25 putaran per menit. Kemudian tablet diambil, dibersihkan, dan dihitung kembali. Nilai kerapuhan lebih besar dari 1% dianggap kurang baik. Kerapuhan tablet dihitung menggunakan rumus
kerapuhan sama dengan M1 dikurangi M2 per M2 kali 100%. Dengan keterangan M1 sebagai bobot tablet sebelum perlakuan dan M2 sebagai bobot tablet setelah perlakuan. Uji waktu hancur. Uji waktu hancur dilakukan pada 6 tablet dan menggunakan disintegrator. Uji waktu hancur sesuai dengan persyaratan FI adalah kecuali dinyatakan lain, semua tablet harus tidak lebih dari 15 menit untuk tablet tidak bersalut dan tidak lebih dari 60 menit untuk tablet salut gula atau salut selaput. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kami pamit undur diri, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.